Is a producer like you? Bedah buku terkait dengan bedah buku kemarin Ya. akhir tahun lumayan ya. Ya, lumayan banyak sekali lah. Bedah buku terkait bukunya yang banyak atau apanya yang banyak? Pesertanya. pesertanya. Ekspektasinya Dari awal saya nggak ekspektasi sih bisa sebanyak itu, karena memang saya memandang ketika bentuk komunitas literasi itu di Tuban itu sangat jarang ada forum-forum diskusi seperti itu, apalagi forum-forum yang mengadakan diskusi yang terbuka seperti itu tuh sangat jarang sekali. Apa itu? Komunitasnya apa? Komunitas Litra Partai. Apa itu? Jadi Litra Partai itu kalau kita bahas secara pengertian ya kan berasal dari dua kata kan, litera dan partai. Yang biasanya ini simbol sih Pak. Litera itu kita artikan sebagai ya literasi. Ya. Kalau partai itu ya kelompok atau pihak yang secara serius menekuni di bidang literasi. Jadi Litra Partai itu kumpulan dari anak muda yang memang secara serius bergerak di bidang literasi, mulai dari membaca, menulis dan lain sebagainya. Partai itu bagian E gitu. Part E. Part E. Mas Vicky. Ya, Mas Vicky. Nah, kemarin itu yang dibahas adalah buku Reset Indonesia. Oh, ya. Itu toh. Ya. Nah, yang lagi viral-viralnya itu loh Pak. Iya, benar. Saya kira itu bahasanya sangat berat sekali. Iya, Reset Indonesia. Nah, awal ketika dihubungi gimana Litra Partai? Jadi awalnya itu gini, saya kan dulu itu pernah collab dengan Mas Halim yang mempunyai komunitas stand up komedi di Tuban. Ya, stand up juga ya. Nah, awal dulu itu saya dihubungi Mas Halim untuk membuat acara kolaborasi yang gimana kalau Litra Partai itu kolaborasi dengan anak-anak stand up. Bisa nggak? Cocok nggak? Dan lain sebagainya. Ya, pernah. Dan itu tempatnya di Muda Mudi Tuban pada saat itu. Salah satu yang didiskusikan itu masalah pendidikan dulu itu. Awalnya tahun berapa ya? Baru tahun kemarin. Baru ya. Terus stand up dengan pendidikan apa? Jadi gini, penampilannya kan ada stand up dulu, penampilan stand up dulu, dan setelah itu dilanjut diskusi yang memang khusus membahas tentang pendidikan pada saat itu. Jadi ya biar nggak terlalu tegang karena bahas isu pendidikan itu kan lumayan agak berat di situ. Itu yang mendirikan jaringan? Ya, saya sama teman-teman. Jadi teman-teman membahas isu pendidikan saja berat, apalagi pendidikannya. Iya, bener Pak. Bener, setuju saya. Tapi sekarang ini ya bukan isu sih, aturannya komite 0 sekarang itu. Apa? Iuran. Oh, uang komite. Iya. Pendidikannya kan. Iya. Itu 0 sekarang. Sudah 0. Insya Allah 0. Netral. Itu mulai sekarang ini kemarin. Soalnya kan saya ngikuti yang KUHP sama KUHP itu kan dimulai selalu. Itu jangan diikuti. Oh, membosankan kalau bahas itu membosankan. Ngono-ngono tok wae. Iya, uripe ngono tok wae. Terus ini Litra Partai. Oke. Awal itu dengan stand up komedi, terus bahasanya terkait dengan pendidikan. Iya. Sisi perjuangannya sebenarnya Iya. Jadi gini Pak, kalau membahas sisi perjuangan ini panjang ya nanti ya. Cuma gini, dulu ini saya cerita masalah background saya dulu. Saya itu kan memang dulu itu awal-awal kuliah itu ingin sekali membuat forum diskusi yang ada di Tuban. Jadi saya ingin ketika saya masuk kuliah gitu kan, gimana kalau nanti itu saya bisa buat forum diskusi yang itu bisa diskusi dengan lintas pemikiran. Maksudnya lintas pemikiran itu nggak hanya fokus pada satu kelompok saja. Saya maunya seperti itu. Karena bagi saya memang di Tuban banyak kelompok. Banyak Pak. Kan kelompok pendapatnya iya. Banyak pemikiran juga. Banyak Pak. Nah, dulu itu saya banyak bergabung ya namanya saja mahasiswa ya. Saya banyak belajar itu di pergerakan memang dulu itu. Pergerakan apa itu? Dulu saya sempat gabung di PMII. Tapi keluar. Kalau dia seneng kalau keluar seneng.
di semester berapa itu saya memang memutuskan untuk fokus di ini apa KKN dan skripsi karena kebetulan saya dapat beasiswa di UNIL. Nah, setelah saya lulus gitu kan, saya itu gimana ya caranya saya buat komunitas yang ada di Tuban yang itu bergerak di bidang literasi. Itu berarti memang ide dan Ya. perjuangan yang jenengan pengennya bikin ini. Akhirnya ketemu sama satu anak GMNI namanya Mas Willy. Barangkali nanti dia nonton gitu kan. Ya diundang juga toh. Diundang, ya. Jadi saya ketemu Mas Willy dan alhamdulillah kita satu pemikiran. Dalam artian satu pemikiran itu saya sama Mas Willy itu sepakat untuk membuat komunitas literasi. Oh, yang kemarin Ya yang jadi moderator di ya. acara Reset Indonesia itu. Kalau bisa tuh jangan satu pemikiran. Enggak asik. Gimana, Pak? Harus beda pemikiran. Kan Pak Dini beda pemikiran. Bukan beda lagi. Musuhan sebenarnya. Musuhan. Feodal sama kolonial. Iya. Akhirnya, nah, oke, tahu kan, oke perjuangannya mau seperti apa. Artinya jenengan melihat apa namanya Tuban ini seperti apa dalam hal terkait dengan terus yang diperjuangkan itu loh apa yang diperjuangkan pendidikan inginnya seperti apa. Karena saya sebagai orang tua itu juga berjuang loh untuk pendidikan anak Ya. Nah, itu berjuang juga. Pendidikan anak. Nah, iya kan? Iya, Perjuangan tuh iya. itu. Tapi kalau beliaunya mungkin lebih ke pemikiran. Oke. Iya kan? Iya kan? Jadi tujuan ini, Pak ya. Ya, ya. Jadi kalau ditanya tentang tujuan gitu kan, kita bentuk Litra Partai itu memang awalnya kita menentukan visi dan misi dulu. Karena bagi saya ketika kita buat pergerakan entah itu organisasi atau komunitas, ketika ada visi misi itu nantinya akan nggak jelas arahnya. Itu sama dengan podcast kita ini. Tidak ada visi misi. Iya, kan visi misi. Jadi organisasi butuh visi misi. Nah, iya itu. Nah, kita ini Kita misi dong, tanpa visi. misi aja. Misi aja terus. Iya. Permisi ya gitu. Permisi. Kalau aku ya tadi pandangan jenengan Ya, visi Iya. misinya apa gitu. nanti dulu sing iki lho pandangannya beliau ya ke masa pemuda itu seperti apa? Pemuda. Di Tuban Terutama khususnya. di Tuban ya, ya. Kalau saya memandang Terutama dulu, Litra Partai loh Iya. melihatnya seperti apa. dulu itu saya kan orangnya suka diskusi memang. Ya, ya. Dan saya itu terbuka orangnya. Oke. Jadi seluruh pemikiran itu ya saya monggo saja kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Terkait nanti benar atau salah ya kita diskusi bareng-bareng di situ. Nah, kalau ditanya apa pandangan saya terkait kondisi yang ada di Tuban, khususnya pemuda, dulu itu saya sempat ini ya, apa itu ketika memandang anak-anak Tuban itu, terutama di desa saya sendiri di Panyuran, itu ketika saya ngajak diskusi itu susah sekali, Pak. Contohnya misalnya, ayo toh kita bahas masalah ya pendidikan saja lah, karena itu kan masalah fundamental yang kita hadapi di situ. Sebenarnya gampang kok teorinya Itu susah sekali. Nah, teorinya Kalau zaman saya loh ya. kasih kopi dan pisang goreng. Nah, itu pasti ini. Panganan. Itu. Tapi anak muda itu kalau umpamanya dikasih Demokrasi itu kan juga kue, Pak. Demokrasi kalau nggak ada kue ya iya caranya demokrasi itu adalah kue. Ya. Iya. Demokrasi adalah nasi dimakan jadi sosialis itu. Iya, sosialis. Ya itulah. Nah, Litra Partai. Partai. Sekarang anggotanya berapa? Anggota intinya itu sekitar 8 sampai 9 orang. Dan itu bertahan. Ya, Bertahan. Selama 1 tahun. selama 1 tahun. Itu base campnya di satu tempat aja atau pindah-pindah gitu? Base campnya pindah-pindah sih. Pindah-pindah. Dari satu kafe ke kafe yang lain. Rapatnya. Camping itu kan ya pindah-pindah. Pak. Oh, campnya ya. Oh, campnya pindah-pindah. Terutama biasanya di Kalau dulu itu seringnya di warkop shop. Kopi shop yang kafe dulu di apa dekatnya kafe Tumero. Dulu kan itu kafe itu. Sekarang jadi warkop shop. Berarti sebelah selatan ya? Ya, benar. Sebelah selatan jalan. Dulu seringnya di situ. Dekat musola itu. Ya. Ya. Bahkan awal launching Litra Partai pun di situ. Di situ. Oh, gitu ya. Bahas lingkungan kalau nggak salah dulu awalnya. Wah, asik lingkungan. Isu-isu lingkungan. Sekarang lagi booming itu. piye? Lah dia Oh, Iya lah itu Aceh Iya. Sumatera itu. Tapi dia kan. SRPP. Tuh, Lho yo Pak. sesuk SRPP lho yo. Kudune. Wes Iya. wingi. Nah, 9 orang ini itu masih tetap bertahan. Kira-kira dari 9 orang ini, kira-kira ini sudah mampu mau
sebesar apa litra partainya dan Kalau bisa jangan acaranya nambah. kayak apa. Cukup 9 aja. Ngono. Kayak NU itu loh. Oh, Lambangnya kan so. 9. Wali Songo. Wali Ini. Langsung. Nah, itu. Iya, itu kan representasi. Boleh itu. Apa-apa. Lah iya. Asalkan nggak dapet tambang gitu aja lah. Iya. Nah, itu tadi 9 dari ya? 9 Iya. katakanlah. Acaranya seperti apa tadi sudah, ya kan. Katakanlah dari 9 ini pengennya itu menjadikan litra partai kan namanya juga partai. Iya. Apa mau ke katakanlah di kecamatan atau bagaimana atau memang mau kumpul semua? Ya, jadi gini Pak ya, Pak, kalau saya tanya tentang Istilahnya apakah strategi. ya strategi itu saya sudah menyusun sama Mas Willy itu beberapa target untuk 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi saya buat apa itu istilahnya itu plot lah. Plot oh kita misalnya tahun ini ya 2026 itu kita ngapain aja, terus tahun 2027 itu ngapain aja. Lah, target visi misi dari Litra Partai itu sebenarnya simpel sih. Yang pertama itu kita itu ingin Litra Partai jadi pusat sentral literasi yang ada di Tuban. Itu yang pertama dulu itu. Jadi ketika ada literasi yang di Tuban itu mandek, dalam artian mungkin nggak ada penggeraknya, nggak ada apanya, itu kita sambang di situ. Jadi apa sih kendalanya, apa sih masalahnya, mungkin bisa kita bantu. Lah, yang pernah kita ajak kolaborasi itu ada 3 komunitas yang selama 1 tahun itu. Yang pertama komunitas Apel Wetan yang diketuai oleh Mas Randy. Ya, Liwetan. Randy. Ya, Randy. Terus yang kedua itu Perampok. Perampok itu dari Kerek. Ya, komunitas dari Kerek. Oh ya ngono jenenge. Koyo ngono lah ya. Sebelah kono. Gone koyo ngono. Jenenge koyo. Kayak cocok. Cocok Pak. Kayak cocok. Makane iku lho apa jenenge? Sing wingi viral iku. Sing Gedero iku. Oh iya. Bendera apa ini? One Piece. One Piece. Oh, Juga di sana. nakama. Berarti pas ya. Iya. Rompak nih. Rompak. Nah, itu baca lah. Lah yang ketiga itu dari Palang. Palang. Komunitas Urip-Urup. Memang itu kalau Urip-Urup itu sedikit sih anggotanya. Lah, 3 komunitas ini ketika kita ajak kolaborasi ya, mereka curhatnya itu ya memang ada kendala. Contohnya, kendalanya itu misalnya ketika ini ya apa dalam sebuah komunitas atau organisasi itu kan harus ada seorang kader untuk menggerakkan komunitas atau organisasi ini mau dibawa kemana gitu. Lah, dulu ketika saya diskusi sama Mas Randy, itu problemnya itu ya nggak ada penggeraknya, nggak ada penggerak dalam sebuah komunitas. Akhirnya ya apa ya Pak ya, kalau dibilang ketika ngadain forum diskusi itu nggak konsisten. Ya. Oke. Kalau Litra Partai kan kita sepakat bahwa 1 pekan harus diskusi, 1 pekan harus kumpul nih, agar ya kita kumpul terus, kita diskusi apa yang mau dibahas dan apa yang ingin kita sampaikan di masyarakat ini. Kan ada hambatan nggak? Ngumpul gitu. Kalau ada hambatan pasti ada sih Pak. Pasti ada. Hambatan Pasti dari ada. luar, dari dalam. Kalau hambatannya itu biasanya teman-teman itu ini nggak bisa ngatur waktu. Karena kerja. Ya, karena kerja dan lain sebagainya. Itu ya kendala-kendala yang bisa saya maklumi lah, bisa kita maklumi bersama. Gitu. Tadi itu kan dikatakan ada hambatan yo dari dalam, yo dari luar. Iya. Nah, ini kalau dari luar, maaf ya. Kemarin itu kan pas diskusi itu ada dari luar juga. Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah, jenengan ini secara Dari nasional luar gimana Mas? dari Mana yang Mas? suka mantau-mantau itu. Saya juga mantau loh. Nah, iya. Oh, kemana ya? Iya. Saya dari luar juga. Iya, dari luar juga kemantau. Kita sudah tahu tuh kalau terkait dengan pemikiran, terus diskusi, buku dan lain sebagainya dari zaman dulu hingga sekarang. Iya, benar. Pasti hambatannya adalah ya saya langsung bilang aja kekuasaan itu pasti akan. Iya, benar Pak. Jenengan melihatnya seperti apa dan Litra Partai untuk bisa apa istilahnya go terhadap itu melompati semuanya ya apa caranya? Ada Jadi yang mantau-mantau enggak? ada. Litra Jadi Partai loh. iya ada. Ada ya? Oh. Ada. 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 Dari luar ini. Terus kira-kira begini. Jadi gini kalau saya itu apa?
ini ditanya tentang itu ya, yang acara riset itu ya. Ya, ya, ya. Tak buat contoh gitu kan. Karena itu yang memang kemarin lagi viral gitu kan. Jadi saya memandangnya itu, saya kan ini kan berangkat dari memang background yang suka diskusi, berangkat dari saya suka baca buku yang berisi pemikiran situ. Ketika saya membentuk komunitas ini dengan teman-teman, itu dari awal sudah mengindra, dalam artian kedepannya pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak, entah itu ada apa kita nggak tahu. Yang penting ketika kita bikin komunitas ya pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya ditanya gimana bisa melaju sampai sekarang gitu kan, dan mungkin saya harapannya ya Litra Partai tetap berkembang ke depannya di situ. Lah, saya cerita tentang masalah diskusi di Tuban yang menghadirkan narasumber Mas Yusuf sama Pak Farid Gaban. Itu awalnya saya dihubungi Mas Yusuf ya, lewat Mas Salim yang tadi saya ceritakan gitu. Saya juga kaget, kok hidup-hidup Litra Partai yang dihubungi nih, padahal kita secara nama juga apa itu belum ada 1 tahun baru bentuk bakat di situ. Saya kaget ditanya gimana Mas, siap jadi tuan rumah nggak? Wah, saya langsung ditodong gitu Pak. Tapi saat itu pas dihubungi itu sudah ada mendengar nggak kejadian pada waktu di Madiun, Pak? Belum sama sekali belum. Terjadi, kan Belum. Belum sama sekali. Bahkan saya itu saya kalau Pak siapa itu salah satu timnya itu Pak Dandi Laksono itu saya sudah tahu. Tapi terkait bukunya itu saya memang belum baca awalnya, belum baca. Jadi ketika saya dihubungi kaget. Loh, ini kok itu kita yang dihubungi ya situ. Akhirnya saya obrolkan sama teman-teman, ini gimana, ada tim dari Riset Indonesia Baru ingin ngadain bedah buku. Itu saya sudah mempertimbangkan pasti ada masalah, nggak mungkin nggak. Ini tapi pasti masalah sudah. itu bukan masalah. Terus mereka yang cari masalah. Nah, kan gitu. Karena memang mereka mencari masalah. masalah. Iya. memang dari judulnya saja kan Riset Indonesia. Padahal kita nggak ada masalah. Mestinya itu riset itu jangan Indonesia dulu, Tuban. Oh, berarti tiap lokal Pak berarti. Riset Tuban dulu gitu loh. Tuban di sini. Iya. Litra Partai siap mereset Tuban. Ya. Terus tapi dengan yang seperti itu artinya lebih pada kooperatif saja kan? Iya, benar. Nah, awalnya itu teman-teman sempat maju mundur. Tapi Maksudnya izin ya, ada izinnya ya? ada. Ada ya. Jadi awalnya diperbolehkan. diperbolehkan. Oh, karena mungkin yang izin itu lagi gonjang-ganjing kali. Waktu itu kan gonjang-ganjing. Oh iya, gonjang-ganjing, masih dalam gonjang-ganjing. Iya. Jadi awalnya itu Pak, teman-teman Litra Partai itu ya maju mundur. Dalam artian maju mundur itu ini jadi enggak ya? Karena kita diamanai jadi tuan rumah untuk ngatur acara dan lain sebagainya. Nanti kalau ada masalah gimana? Lah, setelah saya diskusikan itu, saya kan mengiyakan. Ya sudah, kita siap. Tapi saya nggak bisa sendirian. Dalam artian Litra Partai saja nggak cukup. Maka saya bilang sama Yusuf, gimana Mas kalau saya menggandeng komunitas-komunitas lain yang ada di Tuban untuk membantu acara ini. Kan kalau kita saja kayaknya ya kita secara SDM kita kurang di situ tuh. Dengan menanggung acara yang sebesar ini kita kurang. Tapi bintang 9. Iya, bintang 9 itu bisa. Lah, baru setelah itu ya saya lupa itu ada kabar dari Madiun itu. Saya lupa. Perasaannya bagaimana? Itu langsung saya, waduh. Ini kalau ada kabar seperti ini gimana? Teman-teman sempat mau mundur nggak waktu itu? Iya, sempat mau mundur. Sempat mau mundur. Karena ya namanya teman-teman ya, yang ya saya maklumi, saya juga sebagai apa ya, orang yang menginisiasi gerakan ini, itu saya juga nggak mau teman-teman kenapa-napa di situ. Itu yang pertama. Tapi satu hal yang menguatkan itu gini, saya ketika upgrading itu, jadi kita kan ada 2 forum Pak. Yang pertama itu upgrading itu memang sengaja kita buat untuk agar teman-teman itu upgrade diri. Kalau suka seni ya monggo di seni, kalau suka di bidang penulisan ya monggo, dan lain sebagainya. Karena 9 orang ini kan pasti memiliki potensi yang berbeda-beda, nggak mungkin sama. Situ. Kalau saya ya kebetulan saya suka nulis dan suka membaca. Lah, ketika saya tanya ke teman-teman itu, ini gimana? Ada berita dari Madiun itu kita mau lanjut atau enggak? Sedangkan kita sudah mengiyakan
kepada Mas Yusuf, kita siap jadi tuan rumah. Tapi kompak, iya ya, lanjut ya. Akhirnya berbagai apa itu pendapat itu disalurkan. Oh gini. Akhirnya saya beri nasihat pada teman-teman. Gini nasihatnya tuh, saya ingat itu gini. Jadi kalau kita ingin membuat pergerakan kok nggak ada masalah di situ tuh. Kalau kita ingin membuat pergerakan kok tidak ada masalah atau tanpa masalah, itu pergerakan itu nggak akan jalan di situ. Oke. Karena nggak ada tantangan yang kita hadapi. Karena pergerakan itu adalah masalah itu sendiri. Iya. Pergerakan itu kan ada konflik. Namanya pergerakan ya. Iya. Iya. Kayak motor bergerak itu kan Ada pasti ada gesekan. konflik. Nah itu. Tapi Ya. intinya nekat ya berarti, nekat ya. Ya kalau dibilang nekat, enggak ya. Nekat ya. Karena Nekat itu yang tidak dimiliki bangsa Barat. Bangsa kita yang punya. Nggak punya mereka itu loh. Biarin aja Iya itu. Bangsa itu kita opini nekat. saya gitu ya. Enggak, itu keyakinan saya. Oh iya kan? Menurut keyakinan saya. Keyakinan saya kan. Ayo kayak Panji. Menurut saya. Artinya berangkat juga tuh ya. ya berangkat juga. Berangkat juga. Dengan segala resiko yang itu kita hadapi. Ya berhasil. Nah, setelah ada keberhasilan kemarin, pengennya ke depan kayak gimana? Tapi Kalau- ada ini enggak ada suara-suara sumbang gitu loh. Suara apa Pak itu? Ya terkait kegiatan itu, Iya. pasca itu. Ada nggak? Ada enggak suara-suara yang minor lah? Bukan yang mayor. Kalau suara-suara yang maksudnya ini sumbang itu kayak gimana? Ya katakanlah kayak nyinyir gitu loh. Oh, cuma gitu Pendapat aja. orang luar kalau gitu. itu nggak ada Lain. sih. Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Positif Iya. Dan Tuhan menyambut positif. Ya. Nah, itu bagus. Saya nggak apa itu yang nggak ekspektasi itu ya pesertanya sebanyak itu. Nah, Apalagi sebagai- ternyata banyak. dan ada yang dari sana juga. Ya, Pesertanya bahkan juga dari sana. kursinya saja sampai kurang, Pak. Kurang. Kita sebagai panitia bingung ini mau cari kursi kemana Sampai gitu kan. rebutan kursi itu. Oh iya. Sama ini. Saya akhirnya maju. Mas Joko ngilang ngono. Oh iya Hilang kurang menit itu kurang. Saya kurang makan. Kurang makan. Iya. Tapi asik. Setelah itu ya dapat ya istilahnya itu tadi pengalaman yang sangat Iya, itu masuk jadi pengalaman ini ya, yang tumpuan berharga lah, Anda ya. Kira-kira pengen melaju lagi seperti apa? Mitra partainya. Ya. Jadi impian saya itu kita bisa buat buku Oh, kedepannya. Itu salah satu Buku target apa kira-kira? besar kita ya. Ya buku terkait literasi. Literasi. Karena saya dulu itu pernah sebelum ada Mitra Partai ya, saya itu secara keinginan saya pribadi itu saya ingin nulis buku dulu itu. Tentang apa kira-kira? Kalau saya dulu sukanya itu tentang sejarah. apa? Tentang sejarah. Oh, sejarah. Sejarah ya. Sejarah. Saya kan sukanya mengaji tentang sejarah Sejarah Tuban apa Indonesia secara luas? secara luas. Secara luas. Secara luas. Buku-buku yang Anda baca itu apa saja biasanya? Nah, kalau saya itu setelah kuliah itu saya malah justru banyak membaca referensi filsafat, buku-buku filsafat. Buku-buku filsafat. Awal saya membaca itu ini pandangannya Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Nah, Itu bagus sekali menurut saya. Sebagai founding father beliau itu bisa merumuskan oh pendidikan itu seperti ini loh. Anak-anak itu menurut Ki seperti Hajar itu. Dewantara itu seperti apa? Satu hal yang saya tangkap itu beliau kan punya konsep tripusat. Apa? Tripusat itu pendidikan harus berfokus pada tiga komponen. Yang pertama itu yang paling inti itu keluarga. Bahkan Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan yang paling utama itu di keluarga. Keluarga. Primer, Ya. paling penting di sini nih. Lah, setelah di keluarga sudah beres, baru masuk ke sekolah. Oke. Sekolah, kelembagaan dan lain sebagainya. Lah, setelah di sekolah sudah beres, itu yang ketiga itu di masyarakat. Baru terjun ke masyarakat. Lah, ini ya bagi Ki Hajar Dewantara 3 level ini harus ditempuh. Ini kurang satu ya. Pendidikan bernegara. Oh iya, negara. Bagi pejabat, bagi elit itu negaranya ruwet. Wah. Tapi undang-undang ruwet. Kebijakannya Iya, ya, ruwet. benar. Kurang satu ya. tambah Ya, negara. Bermasyarakat dan Bernegara. Gitu. Terus tapi nomor telu wae mau masyarakat toh. Ditambahi Tambahin dan wae. negara. Dan bernegara. Ojo masyarakat itu tambah kok. Alah. Satu turut tuh, satu turut. Iya. Iya iya. Itu bersih loh ya, masyarakat udah bersih. Tambahin negara. Iya iya. Eman-eman loh. Eman-eman. Nah, itu menggugah pikiran saya lah. Karena saya kan background pendidikan matematika jurusan saya.
Jadi saya lebih apa ya? Saya kan dulu memang SMA itu banyak mainnya, jujur. Banyak mainnya itu dalam artian ya Bermain. belajar itu kurang. Oh. Karena memang ya apa ya? Masa-masa Nganti itu saiki kan ngluyur ae terus ya. Terus memang suka-suka main saya. Setelah kuliah saya mikir masa kok hidup gini terus gitu. dan akhirnya berkenalan Akhirnya dengan ada gadget refleksi tadi. diri ya. Tapi Ada mending loh refleksi. suka main daripada suka main-main. Aduh. Nah, Berat ini suka main. Ya begitu. Nah, Jadi itu Pak yang menggugah pikiran saya di Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya ada banyak pemikiran beliau yang harusnya kita terapkan di pendidikan hari ini. dan akhirnya bertemu dengan rekan-rekan tadi. dan Ya. ternyata kesimpulannya pendidikan kita hari ini Hmm, jauh dari motivator kita. ya. Nah, keluarganya kan ayah, bunda bekerja semua. Ini saya ada pengalaman sih kalau ingin saya itu. Sebenarnya dalam pendidikan itu ini kalau ditanya pendidikan hari ini itu seperti apa gitu kan. Saya kan termasuk orang yang mengamati dunia pendidikan. Nah, setelah lulus kuliah itu saya dihubungi dosen saya untuk jadi tutor bimbel. Oh, bener. Karena beliau itu membuat lembaga sendiri namanya Ancala di Tuban, di Al-Falah kantornya. Akhirnya saya dihubungi, gimana mau nggak kamu jadi tutor ngajar matematika? Dan Oh, akhirnya- matematika. Akhirnya saya bisa ambil, mengetahui itu. ya akhirnya saya benar-benar tahu kondisi di lapangan itu seperti apa. Begitu melihat anak Ya, belajarnya Saya bagaimana. benar-benar tahu Pak di situ. Akhirnya yang saya pelajari dulu, oh ternyata gini yang dimaksud Ki Hajar Dewantara. Ya, ya, ya. Artinya berarti ini gini, Litra Partai ini mau ke pendidikan, sosial atau bagaimana untuk fokusnya sekarang? Kalau fokusnya tetap di literasi Pak. Tetap literasi. Iya, Intinya tetap di berjuang di literasi. jalur Iya, dijuang di jalur literasi. Dan kalau literasinya tadi kebanyakan ke filsafat. Kalau saya pribadi ya, tapi kalau teman-teman Itu kan itu enggak. modalnya kalau itu ya, Oke. modal pemikiran. Kalau saya pribadi iya Pak. Tapi saya nggak mengharuskan teman-teman ngikuti saya enggak. Ya, Karena teman-teman saya punya apa itu Background yang backgroundnya masing-masing. Saya juga Potensi nggak yang bisa berbeda-beda memaksa tadi. itu. Ada yang suka musik, ada yang suka main gitar ya silahkan Yang suka saja. main-main. Main-main. Iya. Main apa? Bahkan ada yang suka skateboard juga ada. Olahraga juga ada ya? Ada yang anak skate. Masih pengen tahu juga kesimpulan tadi loh, kesimpulan pendidikan kita hari ini seperti apa? Ini membahas secara langsung nasional atau gimana Pak? Yes, Langsung. poin apa gitu aja lah. Yang Anda di sini Tahu itu. Kalau bagi saya ya, Kurang kalau apa? ditanya terkait pendidikan hari ini itu jauh dari apa itu yang Cita-cita. dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Contoh simpel lah. Ini saya juga nanti masuk ke kondisi lapangan yang saya hadapi di Tuban khususnya. Ki Hajar itu pernah bilang kayak gini di ajarannya itu bahwa setiap orang itu bisa jadi guru dan setiap orang juga bisa jadi murid Ya, ya. di sini nih. Dan semua tempat bisa jadi sekolah di sini. Lah, ini terkadang disalahpahami bahwa belajar itu harus di sekolah. Hanya di sekolah saja. Ketika sekolah sudah selesai ya sudah belajarnya hilang. Lah, yang saya temukan di Ki Hajar Dewantara itu saya dulu memahami apa memang benar ya seperti itu ya. Berarti selama ini saya belajar sia-sia dong. Wah, Di situ tuh. Saya bahkan sempat bertanya pada diri saya sendiri. Ternyata bener ya. Akhirnya ketika saya ngajar bimbel itu bener Pak. Saya kan kebanyakan ngajar anak yang saya ajar itu anak semansa, anak SMA 2 sama anak STM. Berarti murid sekolah nggak nyantol gitu ya? Ya, enggak Nggak nyata. masuk itu Salah ya? satunya itu ketika saya ngajar matematika, ketika mengajar perkalian lah atau perpangkatan lah. kalian. Atau perpangkatan lah yang paling agak apa ya? Ya agak sulit. Ya, itu perpangkatan. Tapi harusnya anak SMA sudah bisa. Sudah bisa dong SMP, SD Lah, pun itu. saya kagetnya itu gini, ketika ngajar anak semansa, anak semada, itu banyak yang nggak bisa perpangkatan, bahkan bingung. Cara mengeluarkan akar ini gimana ya? Oh, cara ngitung Pakai akar cangkul ini loh. gimana? Pakai cangkul. Nah, itu termasuk enggak tahu. Iya. Itu Pak yang saya hadapi itu. Tapi dari Ki Hajar Dewantara itu tadi, saya jadi teringat sama salah satu grup band. Salah satu liriknya itu gini. Lupa. Siapa Pak? Semua orang itu guru alam raya. Siapa ya itu ya? Sejahterawan bangsaku itu ada. Siapa Pak itu? Masa reformasi. Nah, itu biasanya lagu-lagu sosialis. Orang anak-anak jalanan biasanya. Ya. Demikian. Nah,
Sik tau urung. Urung. Entek. Iya. Nah, enggak artinya gini, aku lali ngopo. Nah, iki wis. Enggak artinya kan memang enggak tahu ya, murid Anak-anak. enggak tahu sama sekali. Ya, Nah, berarti kan gini, artinya yang salah ini sekolahnya, gurunya, muridnya atau sistem pendidikannya. kalau ditanya terkait itu ya ini Pak. Kalau kita bahas terkait yang ada di lapangan Ya harus diperbaiki. itu gini, ya balik ketiga itu tadi loh, tripusat itu. Akar tadi. Tripusat itu. Karena ketika negara sudah sudah secara serius membentuk sistem pendidikan misalnya, kok yang di bawahnya masih ada problem, misalnya yang saya hadapi itu gini, contoh sederhana saja. Ketika saya tanya ke murid saya itu, oh Mas, saya itu sama orang tua itu sudah dikasih apa Mas? Misalnya tiap bulan dikasih uang, pokoknya nggak kekurangan lah di situ tuh. Yep. Tapi ketika dia ini yang saya dapatkan informasi dari siswa saya ya, itu ketika orang tua saya kerja itu ketika di rumah itu nggak ada waktu untuk ini berdialog dengan saya. Akhirnya apa Pak? Yang saya tangkap itu gini, bahwa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara di Tripusatnya itu, yang awalnya keluarga itu sebagai penopang pendidikan, itu akhirnya dititipkan di sekolah semua. Tadi. Kalau saya melihatnya Itu. negara masih kurang. Oh ya Sistem kalau pendidikan masih kurang fokus kurang. Ya, tiap hari dikasih makan siang gratis kan berarti nggak fokus ke pendidikannya toh. Fokus ke gizi. pemberian Berkah gizi. gizi dari 15.000 Dari 15.000. 4.500 sampai 5.000 yang real dimakan. Oh. Yang 10.000 dimakan Iya itu. siapa? Sistem. Dimakan hantu. Itu. Bisa kalau Berarti nggak fokus ke pendidikan itu. Ya. Tahu saya. sebenarnya kompleks sekali sih Pak. Kalau Kompleks membahas sekali. pendidikan kompleks sekali. Oke. Langsung Ya wes. ada ini Pak enggak? Yo kesimpulan. Kesimpulan apa? Apa sih? Closing statement. Closing statement. Jadi kalau closing statement itu saya berharap bagi yang nonton channel ini, podcast ini, saya berharap bahwa anak-anak muda hari ini tuh tetap di jalur literasi. Dalam artian ketika ada isu-isu mulai dari isu lingkungan, isu politik, isu isu pendidikan dan lain sebagainya itu, cobalah kita menengok bahwa berdirinya bangsa Indonesia itu karena berawal dari para kaum intelektual yang memang sengaja untuk membentuk ide bahwa kita itu harus bisa merdeka di sini nih. Bisa merdeka dalam artian apa? Merdeka dalam artian pemikiran, merdeka dalam artian tindakan, dan kita bisa bersama-sama untuk bersatu dan kita bisa menjadi generasi yang kuat ke depannya. Amin. Nah, Satu kunci menurut sampean apa kira-kira untuk kunci yang bisa dijadikan Satu kata. Ya, entah satu kata atau satu kalimat. kalau kuncinya ya belajar dan menulis. Karena dalam Islam ketika saya pelajari agama saya itu katanya Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis. Karena ketika manusia tidak punya dua potensi ini, itu akan susah Pak. Nggak bisa baca, apalagi tidak bisa menulis. Yang penting kan punya duit banyak. Nah itu ya. Tapi dianya juga bisa menulis dan membaca. Setuju itu. Bisa kalau membaca toh ya bisa wae. Baik. Dimas Jajeng dan netralis dimanapun jenengan berada, demikian kita berbicara terkait dengan mitra partai. Ya, kita hanya bisa berharap saja mitra partai bisa menjadi besar dan tentu saja bisa menginspirasi kita semuanya. Berawal dari pemikiran akan membuat sebuah perubahan. Terima kasih. Salam cedik. Open your mind. Your mind. It's a producer tag.